Hai, gue Rian. Balik lagi di Awas Jurik. Teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, belakangan ini kayak lagi lumayan sering hujan ya. Hujan-hujan ada geledeknya nih. Terus dapat kabar juga kalau nggak salah Ciliwung harus hati-hati tuh, karena ada potensi air bah ya. Ya semoga yang tinggal di sana nggak kenapa-napa ya. Teman-teman sehat-sehat ya. Oh iya nih, gue lagi ngetes untuk konten review yang kebetulan lagi ada film yang cukup viral. Sebenarnya sih kisahnya udah viral dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, yaitu KKN Desa Penari. Nah, di sini gue mau bahas 10 fakta tentang KKN di Desa Penari yang mungkin jarang diketahui banyak orang ya. Nah, di sini gue ngambil dari sumber deskjabarpikiranrakyat.com. Nah, mungkin lo bisa cek lagi nanti. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Oke, yang pertama, penulis cerita KKN di Desa Penari merupakan akun anonim bernama Simple Man. Gimana tanggapan lo? Komen di bawah ya. Oke, sekarang nomor 2. KKN tersebut diikuti 14 orang katanya. Penulis meralat bahwa yang mengikuti KKN tersebut bukan berjumlah 6, namun 14 orang, karena mulanya ingin memfokuskan kepada cerita gitu. Jadi mungkin biar nggak rumit kali ya kalau untuk kayak bridging lewat sinopsisnya ya gitu, dan biar nggak banyak juga kali pemerannya kan. Jadi sebenarnya ini 14 orang coy gitu. Oke, dan sekarang yang nomor 4. Dalam cerita disebutkan bahwa peristiwa horor KKN di Desa Penari itu terjadi pada tahun 2009. Wah, lama juga tuh. Jadi waktu itu Widya bersama teman-temannya tengah menyelesaikan satu persatu syarat untuk skripsi, yaitu kuliah kerja nyata atau KKN gitu. Selanjutnya nomor 5. Ada 2 versi tulisan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemilik akun Simple Man melalui Twitter akunnya itu telah menuliskan kisah KKN di Desa Penari berdasarkan 2 versi cerita. Yang pertama berdasarkan sudut pandang Widya, dan yang kedua berdasarkan sudut pandangnya Nur. Kayak gitu. Gimana tanggapan lo? Komen di bawah, oke? Terus nomor 6, ditulis selama 16 hari. Jadi kisah KKN di Desa Penari itu ditulis selama 11 hari. Jadi dari 24 Juni sampai 5 Juli 2019. Cepet juga ya. Nah, itu untuk versi sudut pandangnya Widya. Untuk sudut pandangnya Nur itu ditulis selama 5 hari, mulai 20 Juli hingga 25 Juli coy. Kayak gitu. Gimana tanggapan lo? Komen di bawah. Yang ke-7, lokasi. Jadi banyak netizen yang berspekulasi mengenai lokasi KKN di Desa Penari nih. Penulis tuh memberikan petunjuk dengan nama kota inisial B di bagian Jawa Timur. Nah, jadi gini. Sebenarnya sampai sekarang juga emang gue cross check masih susah ya untuk mengetahui lokasi pasti gitu, di mana sih peristiwa ini gitu. Sampai akhirnya jadi banyak asumsi yang berspekulatif bahwa menyatakan KKN ini sebenarnya film KKN Desa Penari ini emang kisah ini memang sudah disiapkan untuk sebuah film. Jadi kayak jatuhnya kayak campaign ya, kayak mungkin produk campaign yang memang disiapkan dengan well proper sih menurut gue. Kalau emang ini beneran bokis ya, 2 tahun coy. Ini gue tau banget 2 tahun yang lalu ini kisah yang awal diangkat sama Raditya Dika kalau nggak salah, viral dari situ kayak gitu. Jadi ya terlepas ini bener atau enggak, mungkin kita sama-sama tahu ya kalau Jawa Timur ini emang dikenal dengan magis yang tinggi ya gitu.
daerah Jawa itu ya Jawa Timur, karena di situ ada, kalau nggak salah ada kota Santet deh. Dan waktu itu ada peristiwa besar juga, kayak terjadinya pembunuhan dan penculikan dari ninja katanya kan, terhadap ulama sama dukun di Jawa Timur. Ya gitu. Mungkin teman-teman yang di Jawa Timur bisa komen, jangan lupa komen. Oke, jadi yang ke-8, sang penari. KKN di Desa Penari menceritakan Widya yang diikuti seorang penunggu desa. Belakangan diketahui penunggu yang dimaksud adalah seorang penari. Ya kalau dia seorang atlet parkour ribet kayaknya kan, jadi gimana tanggapan lo? Komen di bawah. Oke, yang ke-9, 2 orang tewas dalam peristiwa KKN di Desa Penari, coy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai makan korban sih. Ya ini harusnya kisah nyata sih ya. Karena kayak ya berlebihan lah kalau ini fiksi, sampai harus berani memberikan statement ada makan korban begini kan bahaya nih. Tapi kenapa ya? Kok susah untuk kita ketahui lokasinya di mana ya gitu. Jadi 2 orang tewas dalam peristiwa KKN Desa Penari. Penulis menceritakan bahwa Ayu dan Bima itu tewas setelah menjalani KKN di Desa Penari, coy. Serem juga nih. Gimana tanggapan lo? Komen di bawah. Oke. Yang ke-10, akhir dari cerita KKN di Desa Penari memberikan pesan moral nih kepada masyarakat untuk tetap menjaga tata krama dimanapun kita berada gitu. Ya, gue setuju banget sih, emang soal kode etik ya dan tata krama ini penting sih untuk siapapun. Lu semua, yang gue juga, kayak kalau kita ke suatu tempat yang baru, mau itu gunung, pantai, atau pedesaan, atau dimanapun itu, ya dijagalah tata kramanya, kode etiknya. Kalau ya mungkin lu lagi di camping di hutan mana, ya kalau buang air numpang-numpang lah ya gitu, jangan lupa dibersihin juga. Demi melestarikan juga sih, kayak alam tetap terjaga, tempat wisata juga tetap terjaga gitu. Jadi kita masing-masing ya saling menjaga lah, kayak gitu, supaya apa ya, nyaman buat kita juga. Nah mungkin itu aja kali bisa gue share sama lo malam ini. Oke, tentang KKN Desa Penari. Kalau nggak salah masih banyak lagi sih sebenarnya tentang KKN ini. Nah kalau emang lo tertarik, komen di bawah ya. Setuju nggak sih kalau kita bikin series nih tentang KKN di daerah manapun, mau itu Desa Penari, desa atlet parkour, basket, badminton, bebas pokoknya ya, latar belakangnya mau penari atau bukan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue share untuk episode kali ini. Sehat selalu, bahagia dan sukses buat lo semua. Kalau gitu jangan sendiri, awas jurik. Gue Riang, pamit undur diri. Adios.